wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mumtazah Ahmad dengan NIM 2208016146 di kelas C. Yang pertama ada pembentukan hukum. Sebagai sebuah wilayah atau negara tentu saja perlu memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada wilayah tersebut. Karena pada hakikatnya, keberadaan sebuah hukum ditunjukkan untuk menciptakan perimbangan dan untuk mengatur hidup manusia. Hukum sendiri bersifat universal, berkembang sesuai dinamika masyarakat, sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan dalam pergaulan manusia yang semakin tahun maka hukum akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Di Indonesia sendiri, pembentukan hukum tidak lepas dari peran para penjajah yang meninggalkan pokok dan aspek hukum. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari beberapa sistem hukum, yakni ada hukum Eropa, hukum adat, dan juga hukum agama. Terjadinya percampuran hukum tersebut adalah akibat dari bertemunya sistem hukum Eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda pada saat menjajah di Nusantara, dengan hukum agama dan hukum adat yang memang sudah dianut oleh penduduk Nusantara yang religi, etnis, dan kultur. Pengaruh hukum agama di Indonesia dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia menganut agama Islam yang didominasi oleh syariat Islam, terutama pada hukum pernikahan, hukum kekeluargaan, dan hukum warisan. Sedangkan untuk hukum adat merupakan adopsi dan implementasi aturan-aturan adat setempat dari masyarakat berbudaya yang ada di wilayah Nusantara. Ada juga periode kolonialisme yang dibagi menjadi 3 periode besar, yakni periode VOC, periode liberal, dan periode etis hingga penjajahan. Selanjutnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang pada setiap lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum menurut proporsi dan ruang lingkup masing-masing. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintahan atau aparatur negara seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang atau norma hukum. Tetapi tentu saja kita tidak asing dengan kecurangan yang dilakukan oleh para penegak hukum yang membantu para tindak pidana atau para pelanggar undang-undang dan norma hukum di negara Republik Indonesia sendiri. Kita sudah banyak sekali menemukan tentang korupsi, penyuapan, dan berbagai konflik yang sedang marak terjadi. Dan beberapa pelanggaran lain tentu saja sudah melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak searah dengan Pancasila. Pancasila itu berisi, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya tentu saja seluruh masyarakat harus memiliki agama dan memiliki
tata krama dan sopan santun. Adapun sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang berarti Indonesia. Bila kita berbicara pada akhir-akhir ini, banyak terjadi kasus penyuapan dan korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum. Juga banyak konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat seperti penyerangan tanpa sebab dan juga pemerkosaan, yang tentu saja jika melihat dari budaya hukum, perilaku-perilaku di atas sama sekali tidak mencerminkan budaya hukum itu sendiri. Masyarakat kepada Pancasila tergantung pemahaman kita sendiri terhadap budaya tersebut. Budaya hukum bukan hanya tentang pengadilan, tetapi juga terkait dengan kehidupan sehari-hari.